13 kitab Itu Paulus itu pengajaran. pesan Tuhan atau bukan? Itu pengajaran setelah dia Pesan diilhami Tuhan, oleh, pesan Tuhan atau bukan? seperti sekarang kau ini pesan Tuhan bukan? Pesan Tuhan 13 kitab Paulus atau bukan? Bodohnya kau lagi. Mulai ketakutan dia. Banyak. Sayang sekali ya teman-teman, seorang pendeta muda dididik untuk menjadi seorang yang membodohi diri sendiri. Ini yang disebut zalim. Membodohi diri sendiri demi untuk mendapatkan keuntungan duniawi. Maaf, itu bukan karakter kita sebagai seorang muslim. Halo, silakan buka kameranya. Tema, siapakah Nabi Rasul palsu? Saya tarik Jadi dari... kau semakan Rasul dengan Nabi ya. Kau silakan. semakan Rasul dengan Nabi ya. Nabi adalah... Ya. Nabi adalah... Nabi adalah... Kalau Nabi itu adalah yang membuat nubuatannya itu kepada manusia. Enggak ada definisi. Enggak ada definisi begitu. Enggak ada. Itu kalau Nabi di dalam Alkitab yang menyampaikan apa yang dikehendaki Tuhan kepada manusia. Nabi adalah nubuat itu Nabi. Nabi Kalau adalah Rasul beda. Nabi Rasul adalah itu yang Nabi adalah udah dijelaskan. Itu adalah Nabi, utusan Tuhan untuk bernubuat kepada manusia. Utusan Tuhan. Contoh siapa? Siapa Nabi yang Anda kenal? Musa. Siapa? Musa. Musa. Apakah Taurat itu kitab nubuat? Itu pesan Tuhan kepadanya. Jadi 13 buku Paulus ini pesan Tuhan atau bukan? Itu adalah surat-surat pengajarannya kepada Pesan kota-kota di Tuhan atau Galatia, bukan? Efesus. Pesan Tuhan atau bukan? Sedang kau ngajar ini pesan Tuhan bukan? Pesan Tuhan atau bukan? 13 kitab Itu Paulus itu pengajaran. pesan Tuhan atau bukan? Itu pengajaran setelah dia diilhami oleh, pesan Tuhan atau bukan? seperti sekarang kau ini pesan Tuhan bukan? Pesan Tuhan 13 kitab Paulus atau bukan? Bodohnya kau lagi. Mulai ketakutan dia. Taurat Itu pesan bukan Tuhan. Itu pengajaran. Taurat pengajaran atau bukan? Pengajaran. Kalau Taurat itu langsung dari Tuhan. Langsung dari Tuhan itu. Kalau Paulus ini bukan langsung dari Tuhan. Bukan, tidak. Berarti itu apa namanya? Palsu atau bukan? Rasul. Palsu atau bukan? Rasul dia, rasul. Palsu atau bukan ajarannya? Kalau bukan dari Tuhan. Iya, asli karena Asli itu dari diilhami oleh asli Tuhan. dari Tuhan, asli dari Tuhan atau bukan? Iya, asli. Asli. Berarti Ilham bedanya dari dengan Tuhan. Taurat. Bedanya dengan Taurat apa? Firman Tuhan itu langsung kepada Musa. Nah, kalau Kalau Paulus, tidak bicara dengan Tuhan langsung, lalu tapi Roh Kudus. Roh Kudus bukan Tuhan. Iya, tapi dalam hatinya seperti sekarang manusia Kristen kalau bicara dengan Roh Kudus tidak dipastikan langsung. Iya. Jadi Torah adalah firman Tuhan. 13 kitabnya Paulus bukan firman Tuhan. Kalau nabi-nabi itu langsung ketemu dengan Tuhan bicara dengan Saya Tuhan. ulang, Taurat itu firman Tuhan, surah-surah Paulus firman Tuhan bukan? Iya, firman Tuhan. Sudah selesai. Pengajarannya. Sudah selesai. Pengajaran. Berarti Selesai Paulus apa? juga. Berarti Paulus nabi. Bukan nabi, bukan. Lalu dari tidak nabi dia. Loh. Gimana ceritanya bukan Karena nabi? dia tidak bicara langsung dengan Tuhan, itu dia bedanya. Dari mana? Lalu dari mana dia dapatkan Dia buku-buku itu? Dari diilhami mana? oleh Roh Kudus. Roh Kudus ini Tuhan atau bukan? Roh Kudus ini Tuhan atau bukan? Ya Tuhan. Ya, Tapi dalam bicara hati langsung bicara gak? dia dalam hati. Dalam hati. Roh Kudus bicara langsung kepada Paulus. Tuhan bicara langsung kepada Musa. Kenapa dia bukan nabi? Sedangkan Tuhan bicara langsung juga dengan Paulus. Kenapa dia bukan nabi? Kenapa kau paksakan dia jadi nabi? Kenapa Anda menolaknya? Kenapa dia menolaknya? Anda memberikan definisi. Bukan Tuhan nabi. bicara langsung kepada Karena bukan utusannya. nabi.
Roh Kudus adalah Tuhan. Saya lebih Bicara tahu langsung karena kepada itu adalah Paulus. kitab saya. Roh Itu Kudus adalah bicara saya langsung lebih tahu nggak? karena kitab saya. Roh Kudus bicara langsung nggak Karena kepada Paulus? dalam hati. Ya, bicara langsung nggak Dalam ke dalam hatinya? Bicara langsung nggak ke dalam hatinya? Itulah yang pengajaran. Itulah Iya. Roh Kudus yang membuat dia itu mengajar. Ada parah. Jangan Iya, dipaksakan ketawa, jadi- jangan dipaksakan. Udah cocok Anda ketawa. Jadi Jadi jangan- setelah iya. Anda setelah memahami bahwa ternyata Paulus itu adalah nabi, sekarang tinggal kita buktikan. Bukan nabi. Loh, Bukan kalau nabi. dia bukan nabi berarti Kau yang kitabnya bukan mengangkat dia firman nabi. Tuhan. Kau yang mengangkat dia nabi. Kalau Kau yang dia mengangkat bukan nabi, berarti bukan firman Tuhan yang dicatatnya. Saya tanya dulu kau. Yang bicara di hatimu sekarang itu Roh Kudus bukan? Saya Waktu sendiri. mengajar sekarang di Saya sendiri. nah, Saya sendiri bukan waktu- Roh Kudus. Udah, kau jawab aja, kau jawab dulu. Enggak, Muhammadmu itu waktu Kenapa lari ke apa, sono? Kenapa lari ke Nabi Iya, Muhammad? kita bandingkan. Enggak ada. Sekarang yang terbukti mengarang kitab adalah Paulus. Kitabnya itu Anda katakan ilham toh dari Tuhan kan? Sudah kau baca kitab Paulus itu sudah? Udah. Dia mengaku sebagai rasulnya Yesus. Nah, itu adalah surat-suratnya kepada kota-kota yang ada di sekitar Nah, itu. sekarang surat-suratnya itu firman Surat. Tuhan atau bukan? Firman Tuhan karena menuju yang baik. Ah, firman Dia Tuhan. diilhami Roh Kudus. Yang menerima firman Tuhan nabi atau bukan? Tidak semua. Coba. Pendeta juga. Contoh. Pendeta juga menerima Roh Kudus. Pendeta juga menerima Saya Roh tidak Kudus. tanya, tapi saya mereka tidak tanya Roh Kudus, yang saya tanya firman Saya Tuhan. jelaskan sama kau. Saya jelaskan sama Yang kau. saya tanya firman Tuhan. Buku-buku Paulus ini, firman Tuhan kan? Iya. Yang menerima firman Tuhan disebut apa? Tidak semua nabi. Ada hamba Tuhan. Ada Mulai ngaco. Coba, kalau nabi dulu apa? Mulai ngaco. Kalau nabi sama kami adalah utusan Tuhan yang bernubuat, itu nabi. Punya mujizat. Paulus itu bukan utusan Tuhan. Tapi dia tidak punya mujizat dia. Tidak. Iya, udah pernah mujizat. Yang pernah dipatok ular berbisa siapa? Bukan Paulus. Belum saya bacain. Paulus itu manusia yang paling banyak mujizatnya. Makanya ketika dia datang ke Antioquia, datang ke Roma, dia dianggap Tuhan. Dia dianggap dewa Hermes. Kenapa? Karena dia sangat-sangat banyak mujizat Paulus itu. Makanya dia itu disebut nabi karena dia itu adalah orang yang bermujizat lalu menuliskan Dia tidak 13 bicara kitab. langsung dengan Tuhan. Dia tidak bicara langsung dengan Tuhan. Jadi suara Nabi siapa yang bicara didengarkan? langsung dengan Tuhan. Suara siapa yang didengarkan? Ya, suara Roh Kudus dalam hatinya. Yang mengatakan Yang akulah diilhami. Kristus yang kau aniaya itu Kalau siapa? nabi itu bukan diilhami. Kalau nabi itu bukan ilham, tapi adalah firman langsung yang dipesan Tuhan langsung. Bagaimana ceritanya orang Iya. ini bicara? Sekarang ketika Anda mengatakan nabi yang berbicara langsung dengan Tuhan, Yesus Tuhan bukan menurut saudara? Tuhan. Bicara langsung nggak kepada Paulus? Tidak. Oh, berarti yang mengaku Yesus, akulah Yesus yang kau aniaya itu bukan Yesus. Bukan pesan itu, tapi hanya menampakkan diri bahwa dia itulah yang tersedak. Masalah generasi. Saya ulang. Kalau firman Tuhan Yang mengaku itu Yesus kepada bicara Yesus langsung itu siapa? dengan Tuhan. Dengar dulu, kau banyak cerita. Kalau dia menampakkan diri kepada Paulus itu bukan firman yang dia sampaikan. Bukan firman. Lalu tapi apa? dia menampakkan diri agar Paulus jangan lagi mengejar-ngejar orang pengikut Kristus. Karena yang dikejarnya itu adalah dia sendiri, bukan firman. Coba Anda berbicara, coba Anda baca Galatia 1 nomor 11 12. Injil yang diterima Paulus itu dari mana? Apa Injil dulu kalau menurutmu? Mulai ngaco. Paulus Injil itu mengaku yang menerima diterima, Injil. ya, itu. Hancur, Injil Kristen tidak? hancur.
Hancur Kristen, Kalau hancur Kristen, hancur. Injil itu adalah kabar Hancur. sukacita, kabar tentang Kristus. Hancur Itulah Kristen. Injil. Jadi dia terima itu. Akan kenapa turun? Hancur. Paulus menerima firman tapi bukan nabi. Ada apa ini? Paulus Beda bukan dengan nabi. Nabi dengan Bukan. rasul beda. Kalau nabi itu langsung firman dari Tuhan langsung. Oh, Bicara jadi langsung Paulus Tuhan kepadanya. jadi Paulus tidak menerima langsung dari Tuhan. Tidak. Lalu Tidak dari langsung. mana? Lalu dari mana? Dari ilhamnya. Ilham Roh Kudus yang bekerja dalam hatinya. Makanya Jadi Roh Kudus itu bukan Tuhan. makanya kitab-kitabnya itu berisi pengajaran semua. Hancur ini Kristen, hancur. Jadi Roh Kudus itu bukan Tuhan. Apa yang hancur? Roh Kudus bukan Tuhan. Iya Tuhan. Ya, bicara Iya, langsung Tuhan. nggak? Bicara langsung nggak dengan Paulus? Karena Roh Kudus itu, karena Roh Kudus itu bekerja di hati masing-masing, termasuk di hati pendeta. Menderita, Di hati menderita. para pembuat, penyampai kabar baik. Itu termasuk Roh Kudus yang bekerja di hatinya. Menderita teman-teman. Roh Kudus Tuhan bicara langsung kepada Paulus, tetapi Paulus bukan nabi. Roh Kudus itu beda dengan dalam Memang licik bicara mereka ini dengan emang. Tuhan waktu di Licik, perjanjian lama licik. dengan nabi-nabi Licik. beda. Licik memang, teman-teman. Licik memang. Firman Tuhan Jadi yang kamu datang memaksakan kepada kehendak. seseorang. Enggak dong.